Bukan karena profesi, tapi karena Bapak ingin dihargai. Enak? Harus jelas dulu ini, bukan karena kita cleaning service. Sorry, saya sedikit flashback ke belakang. Saya cleaning service 2008, Pak. 2008 sampai 2012. Lalu ketemulah dengan Sarbini, dengan Farid Wad di perusahaan yang lama. Ya, jadi kita sama-sama, saya dalam konteksnya sharing saja, hanya berbagi pengalaman saja. Selama saya bekerja di beberapa perusahaan yang persis sama core bisnisnya, outsourcing, baik itu cleaning service, security, labor supply, dan parking management. Di 4 ini, 3 unit sekarang ada di bawah saya, kecuali parking di perusahaan saya yang sekarang. Jadi kita hanya sharing session jatuhnya. Tidak ada istilah cleaning service tidak bisa menjadi manajer, nggak ada istilahnya. Patah itu, patah karena siapa? Karena saya membuktikan itu. Saya lulusan STM, asli orang Palembang walaupun nggak ada gelarnya. Cleaning service dulu mungkin lebih parah groomingnya, parah banget. Rambut saya sempat panjang. Kalau kalian lihat sekarang sudah botak ya karena berproses, gitu ya. Pakaian itu nggak pernah genah. Kalau bahasa kita bilang nggak pernah genah gitu, nggak pernah dilihat orang itu bagus gitu, nggak pernah. Klien saya yang selalu mengomplain itu selalu si Yakub lagi. Panggil si Yakub katanya. Kenapa? Orang sedang kerja bangunan, Pak. Ya, saya ini kerja bangunan, Pak. Sebelum masuk ke dunia cleaning service saya kerja bangunan. Ya orang bangunan kalau geli kan ketawanya lepas. Nggak ada pikiran, ya. Yang penting kerja. Dikomplain kalau suaranya besar. Ya kan? Sudah selesai. Si Yakub mulai mengecilkan sedikit volume suaranya. Si Yakub berontak. Ya kan? Orang udah kebiasaan saya, kenapa Bapak mau ubah saya? Sedang saya bekerja di tempat Bapak mau 1 bulan. Bapak udah komplain masalah saya tertawa dengan volume yang besar. Siapa Bapak? Tim saya tadi. Enggak saya ngomong langsung ke orangnya, enggak. Sudah selesai masalah itu, muncul lagi masalah baru. Kenapa? Si aku mau badan, keteknya itu bau. Jadi kalau dia kerja, Pak, orang masuk kantor lewat, si aku lewat itu udah bikin mabok gitu. Mabok orang kantor. Wah bahaya ini. Datang lagi tim leader saya. Ada yang tim leader di sini? Ada yang tim leader? Ada. Ada yang jadi pengawas? Siapa? Ada? Bapak ketemu kita di BRI Basuki Rahmat. Panggil lagi tim leader saya. Kok belum nggak kelar-kelar dikomplain? Dengan gaya bahasa Betawinya kan gitu. Oh iya Pak, jadi gimana? Ya lo berubah lah, nggak bisa. Saya ya begini, Bapak mau terima saya kerja jadi? Enggak ya, saya kerja bangunan lagi. Jawaban saya seperti itu. Ya kan? Ya jawaban orang mindsetnya sempit. Apalagi? Ya, mungkin terjadi juga kepada bapak-bapak sekalian. Ya kan? Berjalanlah waktu, si Yakub mikir, kalau saya nggak berubah sekarang juga, habis juga saya. Ya kan? Kayak dinosaurus saya bilang Sarbini dulu waktu training. Dinosaurus itu bukan karena kemampuan dia tidak bisa bertahan, ya kan? Karena kemampuan dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Punah dia. Begitu meteor datang, ya kan? Cuaca iklim sudah berubah, dia nggak bisa lagi ngomong. Punah sudah. Yang bertahan ada. Buaya itu bertahan. Nyamuk eksis sampai sekarang. Ya kan? Oh, zaman purba udah ada, cuman berubah ukurannya jadi lebih kecil. Kecoa banyak. Kenapa kecoa bisa beradaptasi? Kenapa dinosaurus yang badannya besar tidak bisa beradaptasi dengan perubahan itu? Dan secara membuktikan kalau nggak ada yang mau berubah ya punah, udah pasti punah. Jelas punah.
Kita ini kalau nggak mau berubah, dulu saya kalau nggak mau berubah, mungkin saya nggak akan berdiri di sini untuk berbagi pengalaman ini, gitu ya. Gitu. Jadi berubahlah saya untuk menjadi lebih halus, jauh lebih wangi, jauh lebih kalem dari kebiasaan saya waktu itu kerja bangunan. Gitu. Itu cerita singkat saya. Ini berkaitan dengan grooming itu tadi, terus juga berkaitan dengan smart cleaning service yang tadi dibawakan oleh bapak-bapak dari BRI. Ini sebuah program kerja menurut saya untuk menopang kinerja bapak-bapak yang ada di area sekalian. Gitu. Tapi sebelum itu nanti bisa dipelajari. Namun saya akan tetap di koridornya, di grooming, lalu masuk dengan attitude, skill, baru knowledge. Ini aja dulu saya mau sharing gitu. Jadi lanjut saya cerita mengenai perubahan itu. Perubahan itu memang hal yang wajib, Pak. Wajib. Kalau orang tua kita kadang bilang bangun lebih pagi, ya kan? Sebenarnya kalau memang kita mau berubah, bangun pagi itu ya bangun pagi gitu. Dari hal-hal kecil. Jadi kalau Pak Jun bilang, ayo dong bro gitu kan, kalau bahasa dekatnya gitu. Pak Jun kan orangnya nggak terlalu kaku kalau saya lihat ya, lebih asik lah. Maksudnya kita ini sudah sama-sama dewasa gitu ya, sudah sama-sama bekerja, berkeluarga, punya anak gitu, punya istri yang harus kita nafkahi. Dan kalau saya lihat teman-teman adalah sederet manusia yang beruntung sekarang, ya kan? Dengan kondisi COVID ya, dengan kondisi COVID teman saya aja dirumahkan, tapi teman-teman masih bekerja, mendapatkan upah kan gitu ya, dan bisa menghidupi anak, istri, mungkin orang tua gitu. Jadi saya mendorong di sini untuk sedikit berubah mindset kita, sedikit merubah kebiasaan kita menjadi lebih baik. Apakah sekarang nggak baik? Tak baik. Sekarang itu baik. Cuma ada kata-kata bilang cukup saja tidak pernah cukup. Ya? Cukup saja tidak pernah cukup. Gitu bahasanya. Orang cukup itu nggak akan pernah cukup. Dia bilang cukup, padahal nggak pernah cukup. Selalu ingin lebih yang kodrat manusia, ya kan? Dikasih satu, pengen dua, ya kan? Pengen dua, pengen tiga, terus tuh gitu. Nah, kenapa kita tidak meningkatkan hal-hal yang lain yang lebih positif? Contoh dari masalah penampilan ini. Saya pernah beli martabak? Pernah beli martabak? Pernah beli pizza? Pernah. Apa jadinya kalau martabak itu tidak ada boxnya, tidak ada kotaknya gitu? Begitu tukang itu masak gitu ya, San, pesanan lu, ya Pak, ini ambil. Oh enggak? Ya nggak mau, ya kan? Nggak pernah dari kita itu pengen beli martabak tanpa kotak atau tanpa bungkus. Nah, penampilan ini bungkus itu. Penampilan ini bungkus itu. Kalau bungkusnya jelek, ya nggak enak dipandang ya Pak. Mau nggak Bapak beli? Nggak mau. Jangankan beli, dole aja enggak. Itu yang masalah penampilan. Nah, ketika penampilan bagus, Bapak mau beli. Setelah Bapak beli apa? Makanannya enak? Enak nggak? Belum tentu. Ya kan? Makanan itu belum tentu enak, walaupun penampilannya sudah bagus. Ya kan? Itu. Jadi maksudnya penampilan itu di semua usia, di semua profesi penting. Bapak awet muda. Oh iya Pak, penampilan apa juga dulu? Beda dengan kau, masih ngomong itu kan? Apa kaya lebih dia ada lebih muda? Penampilan, ya kan? Nah kita bukan ngomong masalah kaya atau miskin, enggak. Kita ngomong standar diri kita deh. Kau mau bersihin kantor saya? Mana yang mau bersihin kantor saya? Tarwini Pak.
Coba lihat Sarbini ya, diri Sarbini. Bahwa membersihkan untuk saya, kliennya, ya kan? Dicontoh lagi. Iya Pak, yakin? Yakin Pak. Masa? Benar. Segitu besar gedung saya mau kau bersihkan? Iya Pak. Lah lihat dulu diri dulu gitu. Kan? Ujung rambut sampai ujung kaki aja udah urus katanya. Mau ngurus gedung gue? Ya kan? Mau ngurus gedung saya? Ya kan? Kalau segitu besar, bertingkat-tingkat gitu. Badan sebatang aja susah. Ya kan? Logikanya. Orang akan berpikir seperti itu gitu melihat kita itu. Orang akan melihat, iya, benar Bapak mau bersih gedung saya. Benar Pak, lihat saudara saya Pak. Bersih, rambut basah terus, ya kan? Sepatu, baju rapi. Oh iya udah, saya yakin lah. Kan gitu ya? Maksud nggak? Ini kita main logika-logika yang sesamatan kita aja, ya, yang sama-sama tamatan SMA, kan gitu. Gitu. Kalau pernah ada yang S1, S3, S3 ya, saya menyamakan dengan logika saya aja yang sederhana, gitu aja. Jadi kalau orang itu mau membersihkan sesuatu, apalagi petugas, dia bilang saya cleaner. Cleaner itu apa? Yang membersihkan, ya. Orang yang membersihkan harus kelihatan lebih bersih, minimal enak dilihat. Ini kita sharing aja, sharing gitu. Agar ketika orang melihat kalian di depan pintu, kalian menyambut staf-staf kantor gitu, kalau ada klien lewat, siap gitu, ready, kan gitu ya. Lihat Pak, udah rapi nih, ya Pak Ibu, Pak Mbak, Pak Bika, kita juga enak di tengah gitu ya. Saya mau pilih baju bagus, kan? Celana ya saya nggak tahu apa celana dasar atau celana lepis, yang penting dilihatnya bersih, kan itu ya. Sepatu apa, pantofel atau sepatu cat, terserah. Yang penting bersih dan enak dilihat. Ya, rambut kalau agak tebal dikit gitu, ya kasihin lah pomade, ya kan? Agak modis dikit gitu loh, ya kan? 2020 agak modis dikit nggak apa-apa. Kalau zaman dulu, ya Pak Ridwan harus botak semua kayak saya ini. Iya Bu, kayak saya ini. Ya, kalau nggak gini nggak kerja gitu. Nah sekarang kan peraturannya lebih fleksibel, lebih modis. Buatlah diri kita itu lebih modis gitu. Jadi orang melihat kita itu enak, ya kan? Baju kebesaran, kasih dikit, ya kan? Jangan kebesaran kelihatan baju gitu-gitu. Celana nggak standar kan? Cocok nggak kira-kira kalau saya pakai jenggot? Kalau nggak cocok jangan, kan gitu. Kalau saya cocoknya bersih semua, cocoknya begini nih bagus nih. Ya kan kita di rumah ada cermin dulu ya. Kita kan kalau belum seperti kondangan gitu kan, nikahan gitu ya. Karena kita ngecek lagi kan, bagus nih. Jadi sesuaikan dulu penampilan kita, karena penampilan kita itu dilihat banyak orang. Ya kan? Apalagi di bank. Di bank ini kan nggak sembarangan sih orang lewat. Nggak sembarangan orang mau ke bank itu udah pasti urusannya duit. Ya. Urusannya duit, orang lalu lalang, belum lagi kalau ada tamu-tamu ya. Nah kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Ini yang ingin saya sharing ke teman-teman atau bapak-bapak sekalian. Belum sampai ke SOP mungkin Pak Jun, SOP-nya mungkin nanti bisa kita dengan Pak Ridwan juga gitu. Kalau memang saya ikut aja. Kalau ada nanti benar-benar SOP, ya benar-benar kita melakukan SOP. Kalau ngomongin soal SOP itu harus role play. Kalau tadi ada kata-kata role play itu praktek. Ya, nggak bisa kita cuma cuap-cuap SOP itu nggak bisa. SOP itu sah. Ini demo pin atau apa? Ini ngepel. Nah ngepel itu gini Pak. Bisa Pak? Bisa? Nggak bisa? Coba Bapak ulang. Nah gitu. Itu harus praktek. Kalau SOP itu memang harus praktek. Dia nggak bisa ejaan. Ya, nggak bisa ejaan. Yang saya kedepankan adalah penampilan. Walaupun penampilan saya nggak necis banget, nggak perlu barang-barang mewah. Kalau
dilihat orang lain. Itu saja. Kan di Islam, semua Islam atau ada yang di luar Islam, kalau di Islam itu membuat orang senang itu tidak dapat pahala, kan gitu ya. Makanya di Facebook kalau kalian lihat ada status bilang ganteng itu wajib. Menurut sunnahnya ganteng itu wajib, bukan muka ya, bukan muka. Ganteng itu bukan muka, tapi bagaimana cara dia berpakaian, gitu, bertutur kata, kan gitu ya. Itu namanya ganteng. Ganteng itu wajib, bukan soal muka. Kita nggak main fisik, kita main soal bagaimana orang senang melihat penampilan kita. Nah, kalian mau kayak saya tadi 4 tahun yang lalu, begitu saya lewat orang pada mikir dan pengen muntah, kan enggak. Itu zaman sebelum saya kenal Rexona, atau dulu ada bedak yang namanya bedak MBK. Ya, ada dulu bedak MBK, gambar mawar ada ya, Pak? Itu mah berapa kota? Itu soal grooming. Jadi kalau mau kita dihargai, lagi-lagi bukan soal profesi kita ini apa, bukan. Semua hanya karena seberapa besar kita ingin menghargai diri kita sendiri. Ya, perempuan stigma murahan karena pakaiannya. Ya kan? Ini perempuan bener nggak ya? Padahal belum tentu juga dia nggak bener. Mungkin aja memang dia penampilannya model gitu. Tapi lagi-lagi penampilan penting ya. Kalau mau dilihat baik-baik ya berjilbab. Kalau mau dilihat agak kurang baik, ya pakai tank top aja keluar. Selesai urusannya. Ya. Jadi saya ingatkan ke teman-teman, ini sharing aja. Saya nggak ranah itu ada di ranah Pak Jun tetap. Saya hanya mengingatkan untuk berbagi cerita saja. Dan ini pure cerita saya. Selama saya berada di dunia outsourcing 2008 sampai sekarang 2020, 12 tahun. Gitu. Jadi saya nggak kemana-mana, saya yang dasar-dasar saja. Kalau dasar ini sudah mulai Pak Jun nanti lihat agak lebih baik, agak lebih sudah ada perubahan, ya alhamdulillah saya juga ikut senang gitu. Terus tadi ada modul kalau kami bilang ini modul smart cleaning service, ini modul. Modul itu bisa dibuat apa saja, ya kan? Bentuknya bisa apa saja, cuma beda nama. Intinya bersih, ya kan? Intinya bersih. Bersih ini di mana? Dan kalau menurut cleaning sistemnya, yang berpengaruh besar pada kebersihan itu yang mentornya. Orang ini harus benar. Orang ini makanya saya bilang penampilan harus benar. Karena disinilah di bapak-bapak ini selaku frontliner, itulah yang menciptakan kualitas. Ya kan? SOP itu hanya penghantar, petunjuk pekerjaan. Sama kayak kalau kita beli mie goreng gitu, ada petunjuknya ya kan? Itu petunjuk dasar. Nah, setelah kalian bisa buat mie goreng, ya kalau mau modif kayak apa ya terserah kalian. Ya kan? Orang cuma ngasih dasarnya toh. Ya, kalau kita belajar kunci itu ada kunci dasar. Ya kan? Kunci dasarnya itu aja. Nah, kalau dia udah lihai, mau kunci gila mau kunci keras, bodo amat ya. Udah dia yang bisa ini. Jadi maksudnya tidak ada satu orang pun yang pengen jadi cleaning service, even saya. Saya ini nggak ada cerita menjadi cleaning service. Boleh lah tanya ke semua orang, ya nggak? Ada nggak cita-cita dia tuh ingin jadi cleaning service ketika selesai bekerja? Ya nggak ada. Ya nggak ada. Tapi ini kenyataan, ya kan? Dan kita harus menerima itu. Ya, saya harus menerima itu dengan lapang dada. Rezekinya mungkin memang di situ. Tinggal bagaimana saya memantaskan diri saya untuk menekuni pekerjaan saya. Gitu aja. Ya gimana? Gak ada apa-apa. Pengennya kan kita enak-enak gitu. Ke anak kita tanya, jangan anak jadi cleaning service cukup apa aja lah, kan gitu ya. Tapi it's real, inilah kenyataan.
Mau apa lagi? Nggak terima, ya nggak bisa. Ya. Karena inilah yang terbaik menurut kita sekarang. Itu yang pertama soal penampilan. Saya menitik beratkan kepada penampilan, dan sekali-sekali kalau Bapak boleh lihat gitu, pasti ada yang ke Pizza Hut ya, ke Pizza Hut. Pizza Hut itu ya, kalau Ibu lihat dari jauh, ceweknya itu ceplokannya sama, ya tingginya itu sama, ya kan? Sama gitu. Itulah yang dibilang standar, ya. Standar itu sama. Makanya ada standar operasional prosedur. Nah itu sama. Nah grooming juga seperti itu. Ya kita nggak harus gimana-gimana. Ya rapi aja udah. Jadi Bapak yang tahu mana yang Bapak kurang rapi, mana yang rapi, ya kalau mau dirapiin lebih baik ya silakan. Kedua soal attitude. Ini saya mempersingkat waktu karena udah sore. Attitude ini tingkah laku. Bagaimana kita bertingkah laku di depan karyawan, klien, atasan, bahkan ke sesama. Ya. Jadi attitude itu kalau kami belajar dulu A, S, K. A-nya selalu di depan. Ya. Attitude, skill, knowledge. Attitude itu selalu di depan. Dibandingkan dengan skill apa skill? Kemampuan, ya kan? Knowledge itu pengetahuan. Attitude itu jauh lebih penting ketimbang skill dan pengetahuan. Gitu. Jadi attitude ini tidak dimiliki oleh semua orang juga. Ya. Susah kalau kita ngomongin attitude itu karena tingkah laku kita sehari-hari, dari cara kita ngomong gitu ya. Kalau dijaga-jaga saja, kan gitu ya Pak. Kadang-kadang ada orang kita nggak tahu orang di belakang, kita ngomong kotor, kadang keceplosan. Ya. Jadi attitude itu dijaga. Jadi kerja itu jangan hanya kita mikirin penting gajian. Terlalu sedikit yang kita dapat. Padahal di kerjaan itu bisa dapat saudara, ya nggak Pak? Bisa dapat pengetahuan yang lain. Ya kan? Kalau saya dulu kerja jadi cleaning gitu. Sampai sekarang saya masih berhubungan dengan teman saya, walaupun dia masih menjadi cleaning service juga. Berapa tahun? 12 tahun. Ya, 12 tahun tetap dia jadi cleaning service juga. Gitu. Tapi kami tetap berhubungan baik. Gitu. Attitude. Mahal attitude itu. Ya, makanya kita ini kan nggak perlu tamatan S1, ya kan? Kalau saya dulu melamar di perusahaan lama, tamatan apa Pak? STM Pak, ya kan? Iya. Di cleaning service itu SMP aja alhamdulillah masih keterima. Gitu. Yang penting attitude-nya baik. Yang penting attitude-nya baik. Itu dulu kalau ngambil orang itu yang penting attitude-nya baik. Kau mau apa? Setelah attitude kau baik, kau mau apa? Mau ngepel Pak, aku ajarin mau ngepel. Mau main mesin, aku ajarin kau main mesin. Kau pengen semua SOP, 18 basic housekeeping, kau ajarin. Tapi attitude siapa yang mau ngajarin? Attitude itu kebiasaan kita. Kita kadang-kadang nggak sadar gitu. Ya. Contoh kadang-kadang di keluarga, ya kan? Nggak senang dikit, bentak, kan gitu ya. Yang ini kadang-kadang ke bawah, gitu, ke bawah. Ego itu tuh kadang-kadang ke bawah. Jadi attitude mahal banget kan. Di samping gelar-gelar yang lain itu, kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman saya, ya tingkah laku menjadi baik. Gitu. Itulah kadang-kadang di saat itu SKCK gitu ya, surat kelakuan atau catatan kepolisian. Tidak ada kena kasus apa-apa di situ, gitu, segala macam. Itu baru setelah attitude-nya itu skill. Nah skill ini bisa dipelajari kapanpun bisa. Pak, saya belum bisa ngepel, saya ajarin ngepel. Gini loh ngepel itu. Pak, saya belum bisa bersihin kaca pakai peralatan Windows squeegee, window washer. Ini saya ajarin.
Pak, saya belum bisa main mesin low speed. Sini saya ajarin. Semua bisa dipelajari dan semua pasti bisa. Apa yang nggak bisa? Bisa semua kita itu. Ya. Knowledge ini bisa kalian pelajari di Google banyak. Pengetahuan itu luas. Nggak hanya cleaning service, pengetahuan itu luas. Apa saja bisa dipelajari lewat Google, ya kan? Nggak perlu kita beli buku, asal kita kuota internet ada, kita beli, kita baca.